di channel Fun to Learn. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal seputar tes kuantitatif. Soal nomor 1, jika besar sudut suatu segitiga adalah X derajat, 2X derajat, dan 3X derajat, dan Y sama dengan 30 derajat, maka AX lebih besar dari Y, BX lebih kecil dari Y, C X sama dengan Y, D X sama dengan Y kurang 30 derajat, E hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama teman-teman. Berikut cara pengerjaannya. Teman-teman, seperti kita ketahui, sudut segitiga jumlahnya adalah seperti ini. Segitiga dia punya 3 sudut, 1, 2, 3. Apabila dijumlahkan, 3 sudut dari segitiga ini adalah berjumlah 180 derajat. Maka pada soal tadi X derajat ditambah 2X derajat ditambah 3X derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X tambah 2X tambah 3X sama dengan 6X derajat sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dibagi 6 itu sama dengan 30. Sedangkan ketahui Y sama dengan 30 derajat juga. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah bagian C, X sama dengan Y. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, jika X sama dengan 0,375% dari 5,43 dan Y sama dengan 5,43% dari 0,375, maka A X lebih besar dari Y, B X lebih kecil dari Y, C X sama dengan Y, D X sama dengan 2Y, E hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Teman-teman perhatikan soalnya, ini merupakan angka yang berulang. Kita lihat di sini 0,375% dari 5,43, 5,43% dari 0,375. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka hasilnya adalah sama. Nanti pada soal-soal ujian kemungkinan angkanya bisa berubah-ubah, tapi jika menemukan pola seperti ini dipastikan hasilnya adalah sama. Biar lebih gampang, kita misalkan dengan angka 10 dan 100. Jadi 10% dari 100 itu sama dengan 10 teman-teman. Kebalikannya yang Y itu 100% 100% dikali 10 itu juga hasilnya 10 teman-teman. Jadi jika menemukan soal seperti ini hasilnya adalah sama. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, jika X sama dengan dalam kurung minus 17 tutup kurung pangkat 18 dan Y sama dengan dalam kurung minus 18 tutup kurung pangkat 17, maka AX lebih besar Y, BX lebih kecil dari Y, CX sama dengan Y, DX sama dengan minus Y, E hubungannya tidak dapat ditentukan. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman tidak perlu mengerjakan pemangkatannya. Misalkan minus 17 teman-teman kalikan sampai 18 kali, itu tidak perlu. Teman-teman triknya cukup lihat pangkatnya saja. Apabila bilangan minus dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Misalkan minus 2 pangkat 2, itu artinya minus 2 dikali minus 2, maka minus kali minus hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, contohnya minus 18 pangkat 17, atau kita misalkan pakai bilangan yang lebih kecil, misalkan minus 2 dipangkatkan dengan 3, artinya minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4, dikali minus 2 lagi, maka jadinya hasilnya minus 8. Maka pilihan jawaban yang benar adalah A, X lebih besar dari Y, karena X hasilnya pasti positif, Y hasilnya pasti negatif. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Soal nomor 4, jika X rusuk sebuah kubus yang isinya 125 meter kubik dan Y sama dengan sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya adalah
yang luar 3 cm dan 4 cm. Maka A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil Y, C, X sama dengan Y, D, X kuadrat sama dengan Y kuadrat, E, hubungan antara X dan Y tak dapat ditentukan. Untuk soal seperti ini, kita cari dulu X-nya. X itu rusuk sebuah kubus yang isinya 125 meter kubik. Isi itu sama dengan volume. Jadi rumus volume kubus di sini digunakan. Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Volumenya itu 125. Maka untuk mencarinya adalah akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 teman-teman. 5 kali 5 25 kali 5 125. Maka X itu sama dengan 5 meter. Terus kita cari Y-nya. Y itu sisi miring segitiga siku-siku yang panjang kedua sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Ini kita pakai teorema Pythagoras teman-teman. Untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku, langsung aja kita terapkan. Ini segitiga siku-siku, yang ditanya adalah sisi miringnya, panjang yang sisi tingginya itu 3, yang ini 4. Kita anggap ini sisi miring C, ini A, ini B. Rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita sedang mencari C kuadrat, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. 25 sama dengan C kuadrat. Maka C itu akar dari 25. Supaya kuadratnya hilang, jawabannya adalah 5 juga teman-teman. Tapi teman-teman harus perhatikan, jangan tertipu sama ini soal menjebak nih. Tadi ini X-nya 5 meter, sedangkan si Y-nya, sisi miringnya itu satuannya adalah cm. Maka jawabannya X lebih besar dari Y. Teman-teman jangan terkecoh, pasti teman-teman banyak berpikir tadi jawabannya X sama dengan Y. Pilihan yang benar adalah yang A. Perhatikan satuannya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal nomor 5 sekaligus soal yang terakhir kita pada sesi ini. Jika X sama dengan P dikali 1 dikali 1 dan Y sama dengan P ditambah 1 ditambah 1, maka A, X lebih besar Y, B, X lebih kecil Y, C, X sama dengan Y, D, Y sama dengan 2X, E sama dengan hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Cara pengerjaannya adalah kita anggap bilangan P itu sama antara X dan Y. Contohnya kita anggap P itu adalah 2. Maka untuk X-nya 2 dikali 1 dikali 1, hasilnya tetap 2. Sedangkan Y-nya itu 2 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 4 teman-teman. Jadi jawabannya adalah Y lebih besar dari X. Itu di pilihan B. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Like dan share video ini apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Terima kasih.